wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kabarnya hari ini bagaimana? Apakah sehat semua? Sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Putri. Ayo Mbak Putri dipimpin teman-temannya. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Miftah, Iya, Pak. Mela, Melani, Hadir, Pak. Bella Puspita, Hadir. Prasasti, Hadir, Pak. Firdaus, Hadir, Pak. Winda, Hadir, Pak. Teresia Putri, Hadir. Zahra Mutia Gata. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya, Pak. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, anak-anak pernahkah mendorong suatu benda? Pernah. Ayo mendorong apa? Meja. Lemari. Meja, kursi, lemari. Nah, ketika misalnya kita ambil meja ya, ketika mendorong meja, apa yang akan terjadi anak-anak pada meja tersebut? Pindah tempat. Nah, itu adalah karena adanya gaya dari yang ditimbulkan dari tenaga kita. Gaya apa? Gaya dorong. Gaya otot. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Bapak telah menugaskan untuk membaca pada buku tentang gaya di sekitar kita dan pengaruh gaya terhadap benda, dan juga menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Jadi kalau sudah bisa dikumpulkan. Ini Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nah anak-anak, pada hari ini tujuan dari pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami konsep dasar gaya dan mendemonstrasikan berbagai jenis gaya. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguraikan pengaruh gaya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Jadi nanti bagaimana pengaruh gaya terhadap benda dapat disampaikan. Nah, harapannya anak-anak dapat semangat terus belajar dengan pengaplikasian gaya dalam kehidupan sehari-hari karena manfaatnya banyak sekali. Baik, langsung saja anak-anak, karena minggu lalu sudah dibagi kelompok, sekarang dapat berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik dan juga benda yang bisa dianggap sebuah kotak yang besar. Jadi dianggap sebagai kotak yang besar. Nah, kalau sudah mendapatkan, di situ ada petunjuk pengerjaannya. Jadi anak-anak boleh mencari tempat yang nyaman untuk melakukan percobaan. Nanti dituliskan cara yang digunakan untuk memindahkan, kemudian hasilnya seperti apa, dan juga kesimpulan dan pengaruhnya. Baik, silakan. Dorong, tarik. Tak dorong ya. Tak dorong. Didorong satu orang, diangkat dua orang. Apakah sudah selesai anak-anak? Belum, Pak. Apakah ada kesulitan? Sedikit, Pak. Kamu nggak terima. Nah, untuk langkah-langkahnya ada di situ, sudah ada di LKPD. Nanti langkah-langkah pengerjaannya.
Baik, sudah selesai anak-anak semua? Sudah. Nah, kalau sudah, silahkan dapat mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Nanti dari kelompok 1 terlebih dahulu, baru berlanjut kelompok 2. Nanti boleh ada diskusi tanya jawab diusahakan. Langsung saja pada kelompok 1 dapat maju terlebih dahulu. Semuanya, semua anggota kelompok ya. Baik, silahkan kelompok 1 dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, cara memindahkan dengan cara diangkat 2 orang. Hasilnya, benda diangkat 2 orang akan berpindah tempat dan bebannya menjadi lebih ringan. Yang kedua, cara memindahkannya dengan didorong 1 orang. Bebannya terasa berat dan sulit berpindah tempat. Lalu selanjutnya, cara memindahkannya ditarik dengan 3 orang. Bebannya terasa sangat ringan. Kesimpulannya, semakin banyak yang mendorong akan menjadi lebih mudah atau lebih ringan. Ya, ada pengaruh gaya terhadap benda. Dengan adanya dorongan atau angka diangkat, benda akan berpindah tempat. Terima kasih, Pak. Baik, beri aplaus pada kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang lainnya apakah ingin menanggapi? Tidak, Pak. Baik, untuk kelompok 1 dapat kembali ke tempat. Terima kasih. Beri aplaus sekali lagi. Yang selanjutnya, pada kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Cara memindahkannya yaitu dengan didorong 1 orang, didorong 2 orang, ditarik dan juga diangkat. Kalau didorong 1 orang itu hasilnya akan lebih berat jika didorong 1 orang. Kemudian jika didorong 2 orang akan lebih ringan jika didorong 2 orang. Jika ditarik hasilnya akan lebih berat daripada didorong. Jika diangkat, maka memerlukan alat bantu seperti kontrol. Kesimpulannya, saat memindahkan benda, semakin banyak orang, maka akan semakin ringan. Pengaruh gaya terhadap bendanya yaitu berpindah tempat. Sudah, Pak? Udah, Baik, Pak. beri aplaus pada kelompok 2. Nah, dari kelompok pertama apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, Mbak Mila silahkan. Kenapa kalau didorong atau diangkat orang banyak, barang akan menjadi lebih ringan? Baik, terima kasih Mbak Mila atas pertanyaannya. Kelompok 2 dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Mila. Untuk pertanyaannya, mengapa semakin banyak orang untuk mendorong barangnya semakin ringan? Karena semakin banyak tenaga yang dikerahkan untuk memindahkan barang tersebut. Begitu, Pak? Ya, seperti itu. Jadi, kalau yang mendorong itu lebih banyak, maka gayanya akan semakin besar. Nah, kalau yang mendorong sedikit, gayanya juga akan sedikit. Baik, terima kasih pada kelompok 2 dapat kembali ke tempat. Beri aplaus pada kelompok 2. Nah, yang selanjutnya yaitu tadi kan dengan cara mengangkat
dan juga mendorong atau menarik, rata-rata seperti itu. Nah, ini akan ada cara yang lebih mudah. Silakan anak-anak dapat menggambarkan atau membuat gambaran solusi supaya benda yang dianggap sebagai kontainer atau kotak yang besar tadi dapat mudah untuk dipindahkan. Silakan dimodifikasi gambarnya seperti apa. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, silakan disampaikan dari situ saja. Modifikasinya seperti apa? Silakan dari kelompok 2 terlebih dahulu. Dimodifikasi pakai bidang miring sama bantuan katrol. Kalau bidang miring nanti blunder ke bawah, ada bantuan katrolnya dari atas. Nah, jadi kalau dari kelompok 2 ada bantuan dari bidang miring dan juga apakah ada rodanya itu? Ada. Nah, dengan bantuan roda itu akan membantu untuk memindahkan benda karena gaya geseknya itu semakin kecil. Baik, untuk yang kelompok 1, bagaimana caranya? Dimodifikasi dengan bidang miring dan roda, Pak. Jadi ibarat ini truk, terus ini bidang miringnya, yang ini boxnya. Jadi manusia mendorong boxnya dari bawah ke atas sehingga sampai menuju ke dalam truknya, Pak. Begitu. Baik, terima kasih. Nah, yang selanjutnya yaitu akan Bapak beri soal evaluasi supaya lebih paham tentang pengaruh gaya terhadap benda karena semalam sudah membaca bukunya ya. Yes. Silakan untuk soalnya dapat dikerjakan dengan semampunya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan dikumpulkan pada salah satu temannya. Titip dong. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang gaya di sekitar kita, yaitu topik pengaruh gaya terhadap benda. Nah, gaya yang sudah kita pelajari hari ini yaitu ada gaya otot yang bersumber dari otot kita, otot manusia. Kemudian yang kedua itu adanya gaya gesek. Nah, gaya gesek itu contohnya saat tadi mendorong benda kotak atau yang disebut dengan kontainer itu terjadi gesekan antara permukaan benda dengan lantai. Kemudian kalau gaya otot karena kita mendorong itu adanya gaya otot dari tubuh kita. Baik, sebelum kita akhiri, ini Bapak punya kantong refleksi, namanya kantong refleksi. Nah, ini bisa ditulis. Nah, itu tadi adalah dari kantong refleksi. Nanti bisa ditulis ketika sudah Bapak tutup, nanti sambil pulang bisa dikumpulkan kepada Bapak. Baik, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak, terima kasih atas pembelajarannya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Kepada Mbak Bella dapat memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita berdoa. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.